Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hidayat Umam dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mataram akan menjawab soal UTS dari matkul Pendidikan Agama Islam. Soal pertama itu apa itu Islam dan bagaimana kita atau kalian memahami Islam dan memahamkan Islam. Baik, saya jawab. Islam merupakan agama yang berasal dari Jazirah Arab pada abad ke-7. Hal ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai nabi terakhir dalam Islam. Kata Islam berarti penyerahan diri pada kehendak Tuhan, dan umat Islam percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk memahami Islam, seorang harus belajar ajaran dan praktiknya. Ini termasuk membaca Al-Quran, kitab suci Islam, dan belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam juga menganut 5 rukun Islam yang merupakan ibadah dasar yang wajib bagi seluruh umat Islam. Di antaranya adalah syahadat, salat, bersedekah, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji di Mekah minimal sekali seumur hidup bila mampu. Untuk memahamkan Islam pada orang lain, sebaiknya kita fokus pada persamaan antara Islam dan agama lain. Dibandingkan perbedaannya, seorang juga dapat berbagi pengalaman dan cerita. Pentingnya Islam dalam kehidupan. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki keyakinan dan pendapatannya masing-masing, dan tidak perlu meyakinkan orang lain untuk masuk Islam. Tidak harus masuk Islam dulu untuk harus memahami Islam. Baik, untuk soal nomor 2, bagaimana kalian membuktikan bahwa agama Islam lah yang benar dan agama Islam yang diridhoi di sisi Allah. Jadi, menurut yang sudah saya baca, agama Islam dianggap sebagai agama yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran menyatakan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan dari agama-agama lainnya. Selain itu, Islam dianggap sebagai agama yang bersifat universal karena mampu menjelaskan secara tuntas dan utuh terhadap seluruh masalah besar dalam persoalan kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebenaran agama adalah suatu keyakinan yang bersifat pribadi. Terima kasih. Baik, untuk soal nomor 3, bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Dalam Islam, Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Menurut tergantung keyakinan orang, bahwa keyakinan masing-masing bahwa Tuhan itu siapa dan apa itu Tuhan. Berikut adalah dalil Al-Quran yang saya temukan yang menyatakan bahwa Allah zat yang patut disembah. Di sini ada surah Al-Mu'min ayat 60. Waqal bismillahirrahmanirrahim. Waqala rabbukumud'uni ustajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Dan artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Untuk soal nomor 4, mengapa Allah menjadikan manusia sebaik-baik makhluk? Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik dan sempurna. Manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya dengan perawakan dan pikiran yang sempurna. Namun, pandangan bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk Allah tidak harus dipahami dari penciptaan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Penciptaan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya dimaksudkan sebagai sebaik-baik dalam fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di bumi.
Untuk soal nomor 5, sebagai mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan lingkungan tempat tinggal kalian? Menurut saya, pelajar muslim atau kita menjadi mahasiswa muslim, kita harus berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dengan menjadi teladan yang baik dan berpartisipasi dalam mengabdikan masyarakat, terlibat dalam kegiatan sipil, mempromosikan pelestarian lingkungan dan menyebarkan kesadaran akan nilai-nilai Islam dan menyebarkan nilai-nilai Islam dalam media sosial atau apapun itu yang simpel dan cepat, yang mudah dipahami oleh orang dan cepat disebarluaskan. Untuk soal nomor 6, apa yang dimaksud ibadah madah dan ghairu madah? Apa contoh dan jenis tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Berarti ibadah madah adalah ibadah yang pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran atau hadis, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ibadah madah dikerjakan karena ada wahyu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikannya. Untuk ciri-ciri ibadah madah, pelaksanaannya sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Pelaksanaannya sudah bagus sesuai dengan petunjuk Al-Quran atau As-Sunnah. Pelaksanaan sudah memiliki syarat, rukun, dan tata caranya. Sedangkan ibadah ghairu madah adalah bentuk ibadah dalam Islam yang tidak termasuk dalam ibadah pokok, seperti salat, puasa, zakat, haji, dan tidak memiliki dalil yang tegas yang memerintahkan pelaksanaannya. Ibadah ghairu madah juga bersifat rasional. Contoh ibadah ghairu madah antara lain silaturahmi, bekerja, dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dan ciri-ciri ibadah ghairu madah adalah tidak termasuk dalam ibadah pokok, tidak memiliki dalil yang dan tidak memiliki tata cara pelaksanaannya, tidak diatur tata pelaksanaannya secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Untuk tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peroleh ridha-Nya. Untuk soal nomor 7, bacakan doa yang sering kalian baca setelah salat. Biasanya saya kalau selesai sholat itu biasanya membaca Astagfirullahaladzim, Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka salam wa inna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ila jalali wal ikram ila hana mulana subhanallah. Zikir dan berdoa, menurut saya tidak harus sebutkan karena itu bersifat pribadi. Terima kasih.